Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, sidang salat Id yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam waktu yang mulia ini, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepadamu wahai saudaraku kaum muslimin, sidang salat Id yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Keimanan dengan sebenar-benarnya keimanan, ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan seperti yang telah pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebuah praktek daripada bentuk keimanan dan ketakwaan yang telah pernah menghiasi sejarah peradaban generasi terbaik umat ini. Keimanan dan ketakwaan yang senantiasa diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Gema takbir, tahmid dan tahlil telah kita kumandangkan, membasahi lisan-lisan kita, menggaung menggema di seluruh penjuru dunia, menggambarkan kebesaran Allah tabaraka wa taala, bertanda bahwasannya Idul Adha telah menghampiri kita. Inilah hari yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hari-hari yang beliau menjelaskan afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik seistimewa hari yang ada di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Saudaraku kaum muslimin,
sidang salat Id yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini Allah mengingatkan kita akan sebuah kisah orang yang Allah cintai, Ibrahim namanya. Hari ini mengingatkan kita kembali akan seorang wanita salihah yang juga dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan ketaatannya mendukung suaminya dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini mengingatkan kita kembali tentang sosok seorang pemuda yang mendukung ketaatan ayahandanya di dalam menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita sampaikan hari ini adalah secuil dari kisah-kisah mereka, orang-orang yang dikabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang kita sampaikan hari ini sepotong dari kisah penggalan kisah mereka. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari apa yang telah kita bacakan hari ini. Tidak ingatkah engkau wahai saudaraku kaum muslimin, ketika Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kisah ini bukanlah kisah tentang orang tua yang mengajak anak dan istrinya untuk berjalan-jalan berrekreasi dengan membawa pergaulan yang banyak. Ini juga bukan kisah seorang perempuan yang dimanjakan suaminya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kisah ini juga bukan kisah tentang seorang pemuda yang biasa berajuk memanjakan diri kepada ibu dan bapaknya. Ini adalah tentang kisah seorang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibrahim namanya, bersama dengan istri dan anaknya, demi untuk mewujudkan kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau rela mengorbankan kebahagiaan dirinya bersama istri dan anak-anaknya. Apakah Ibrahim ketika itu tidak merasakan ketika dia meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus tak berpenghuni, bahwasanya dia tidak mengetahui bahwasanya perbuatan itu akan berbahaya untuk anak dan istrinya? Tentu beliau tahu pada saat itu. Apakah Ibrahim tidak sayang ketika meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus gersang tak berpenghuni, yang pada waktu itu ditinggalkan hanya dengan sebotol air dan sebungkus makanan yang tidak cukup untuk bertahan beberapa hari saja? Ikhwani fiddin, sungguh Ibrahim adalah orang yang sangat sayang dengan anak dan istrinya. Kenapa? Karena Ismail, anaknya, adalah seorang anak buah hati yang beliau tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya dikaruniai seorang anak. Tetapi apa yang terjadi? Allah mengujinya setelah mendapatkan anak itu. Allah memerintahkan supaya dia terpisah antara dirinya, istri dan anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Saudaraku kaum muslimin, dalam kisah ini ada nasihat kepadamu, kepada kita, wahai saudaraku kaum muslimin, tentang keteladanan Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya. Bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana dia memusatkan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kisah ini ada nasihat kepadamu wahai para ayah. Dalam nasihat ini ada nasihat buat kita para kaum lelaki tentang keteladanan bagi diri kita sebagai kepala keluarga, supaya kita senantiasa membimbing keluarga kita di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam memuncakkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meskipun terkadang hal itu kurang menyenangkan diri dan keluarga kita. Dalam kisah Ibrahim dan keluarganya ada nasihat kepadamu wahai para wanita muslimah, kaum perempuan, kaum ibu. Sebuah keteladanan dari Hajar, istrinya Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang wanita salihah yang memiliki sifat qanaah. Wanita mana saat ini yang mampu bertahan dengan pemberian dari suaminya yang ditinggalkan di tanah tandus gersang tak berpenghuni, dan diberi bekal sekantong air dan sebungkus makanan
yang waktu lama tidak mungkin dia bertahan dengan kantong tersebut. Apa yang dikatakan Hajar pada waktu itu, dia bersabar meskipun hatinya gelisah, tetapi kemudian dia menjadi tenang ketika bahwasannya semua itu adalah di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya Ibrahim, wah Ibrahim, aina tadhhab tadrukuna bihadzal wadi laisa fihi insun wala syai'. Ibrahim, kemana engkau akan meninggalkan kami di tanah tandus gersang tak berpenghuni ini? Tidak ada makanan yang bisa dimakan di sini. Faqalat lahu dzalika miraran. Sebagai seorang perempuan tentu dia juga gelisah karena dia memiliki anak yang harus dia pelihara. Tetapi Ibrahim tidak menjawabnya karena sungguh juga Ibrahim sebenarnya bersedih hati atas perintah tadi itu. Tapi semuanya tadi itu beliau lakukan buah dari kecintaannya. Dia kedepankan cintanya kepada Allah dari apapun. Hanya terdiam saja sampai kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Tuhanmu Allah yang memerintahkan ini semua Ibrahim? Sepatah kata disampaikan oleh Ibrahim, qala na'am, iya. Tanpa berpaling ke belakang, kemudian idzan la yudayyi'una. Jika memang demar ini adalah perintah Allah tabaraka wa taala, jika demikian Allah tabaraka wa taala tidak akan membiarkan kami terlantar. Sungguh kepercayaan, keimanan dalam hati seorang perempuan ini tinggi, dan kemudian nanti dikaruniakan keberkahan-keberkahan dari buah ketawakalannya kepada Allah tabaraka wa taala di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam kisah Ibrahim, istri dan anaknya, ada pelajaran juga bagimu wahai para pemuda. Pemuda mana saat ini yang rela hidupnya berakhir dengan kematian? Tetapi berbeda dengan Ismail pada waktu itu. Ketika dia tahu bahwasannya semua itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala, bahkan beliau Ismail pada waktu itu membantu ketaatan dalam beribadah kepada Rabbnya, kepada ayahandanya. Dia wujudkan baktinya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya semua itu adalah Allah tabaraka wa taala yang memerintahkan. Bahkan apa yang dikatakan oleh Ismail pada waktu itu, ya abadi shdud ribadi hatta la attarib. Ayahanda, coba engkau ikatku ini dikencangkan biar saya nanti tidak meronta ketika engkau sembelih. Bayangkan iwani fidin, diuji dengan sesuatu yang barangkali semua orang bahkan mungkin tidak akan mau. Bahkan dia mengatakan, waqfub anni thiyabak, bajumu cobalah engkau sing-singkan wahai ayahanda, hatta la yantadi alaiha min dammi syai', supaya nanti ketika engkau menyembelihku tidak ada darahku yang mengenai bajumu. Fayangkus ajri wa tarahu ummi fatahzan. Beliau justru khawatir pada waktu itu pahala yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala akan berkurang karena telah mengotori baju dari ayahandanya. Tentang kisah Ibrahim, anak dan istrinya ini ada pelajaran ketaatan kepada kita seluruhnya wahai kaum muslimin. Hendaknya kita yang mengaku beriman kepada Allah tabaraka wa taala ini adalah orang-orang yang senantiasa memuncakkan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena sungguh jika dikatakan bahwasannya seorang raja di dunia saja dia memiliki larangan dan batasan, maka Allah tabaraka wa taala juga memiliki pantangan-pantangan, larangan-larangan yang tidak kita boleh kerjakan. Allah juga memiliki perintah-perintah yang harus dikerjakan bagi mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam kisah tentang Ibrahim, istri dan anaknya juga ada pelajaran bagimu wahai engkau para penerus estafet dakwah para nabi dan rasul, para pejuang dakwah, bahwasanya di dalam beriman kepada Allah, menjalankan ketaatan, mengajarkannya adalah ujian sebuah keniscayaan bagi mereka orang-orang yang beriman. Allah tabaraka wa taala menjelaskan, ahasiban nas, apakah manusia itu akan merasa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya telah beriman? Ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum pernah diuji oleh Allah tabaraka wa taala.
Harus kita pahami bahwasanya ujian dari Allah tabaraka wa taala adalah sebuah keniscayaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, orang-orang saleh sebelum kita, mereka para pendahulu kita, para salafus saleh juga diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi bersyukurlah Rasulullah mengkabarkan, barangkali mungkin kalau diuji seperti mereka kita tidak akan kuat. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Ujian yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita tentu tidak seberat ujian yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ujian yang diberikan kepadamu wahai para wanita tentunya tidak akan seberat ujian yang pernah diberikan oleh Allah kepada Hajar. Ujianmu yang diberikan kepada kita para pemuda barangkali juga tidak akan seberat perintah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Ismail ketika diperintahkan untuk mengakhiri nyawanya dengan disembelih. Tetapi kita hanya diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mentaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya, an na'budallaha wahdah wa la nusyrik bihi syai'a. Kita hanya diperintahkan mengikuti jejaknya Ibrahim dalam mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan, ala sam'i wat ta'ah fin nasati wal kasal. Kita hanya diperintahkan agar kita terus bersemangat untuk menggapai ridha Allah tabaraka wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, baik dalam masa-masa kita sedang rajinnya atau mungkin masa-masa kita sedang futurnya. Kita hanya diperintahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang mulia ini, menegakkannya, berazam dan untuk mengajarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Saudaraku kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihatkan kepada para sahabatnya di akhir hayat beliau bahwasannya perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keharusan. Kenapa? Kata beliau, wa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan hidup dalam perselisihan yang banyak. Maka solusi terbaik adalah memegang sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah. Ibarat orang menggigit, gigitlah dengan gigi gerahamu biar kokoh dalam memegangnya. Inilah di antara nasihat-nasihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Sungguh meskipun berpegang sunnah itu adalah berat. Dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia itu, as-sabiru minhum 'ala dini, orang yang bersabar di atas agamanya, kal qabid 'alal jamar, seperti orang yang menggenggam bara api. Bagaimana panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, yusbihur rajul mu'minan, bahkan kabarnya, kata Rasulullah, ada orang yang pagi hari seorang tadi masih beriman kepada Allah tabaraka wa taala, wa yumsi kafiran waliyadu billah, sore harinya telah kufur kepada Allah tabaraka wa taala, dan sebaliknya, au yumsi mu'minan, pada sore harinya dia masih beriman kepada Allah tabaraka wa taala, wa yusbih kafiran. Apa sebabnya? Banyak orang terlena dari agamanya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena terlena dengan dunia. Banyak orang tidak betah menjalankan sunnah, banyak orang tidak betah menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala karena kekangan dunia yang mengunggung hatinya sehingga tidak bisa dia menjalaninya. Ingatlah wahai saudaraku kaum muslimin, semua itu adalah ujian dari Allah tabaraka wa taala, termasuk kecintaan terhadap harta benda dunia ini. Seperti Ibrahim misalnya, apakah Ibrahim ketika mendakwakan tauhid dia berjalan begitu-begitu saja? Tidak. Bahkan Ibrahim dikabarkan pernah dia akan dibakar oleh kaumnya.
Seluruh kaumnya membenci Ibrahim pada waktu itu, dan akan dikabarkan perempuan-perempuan yang sedang sakit di rumah ini, mereka banyak bersumpah, kalau saya sembuh saya ikut membakar Ibrahim. Saking bencinya kepada, memang demikianlah sunnatullah yang ditetapkan, bahwasannya menjalankan ibadah ketauhidan kepada Allah tabaraka wa taala akan diberikan ujian-ujian oleh Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Hal ini juga terjadi kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin. Tidak ingatkah engkau siapa beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh kaumnya. Tidak ada orang kepadanya kecuali cinta hatinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Tabaddala hubbu Quraisyin bughdhan. Tiba-tiba orang-orang Quraisy menjadi benci kepada Muhammad, orang yang paling dicintainya itu. Wa qurbuhum bu'dan. Kedekatan mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menjauh. Wa sidquhu kadhiba. Nabi yang dipercaya ini tiba-tiba ucapannya menjadi didustakan. Syubulun syatta limuwajahati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Berbagai propaganda diserangkan kepada Nabi kita yang mulia, padahal beliau adalah orang yang paling mereka cintai. Bahkan mereka akan membunuh Nabi kita yang mulia. Muwasalatus sukhriyati wal istija, dari mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hailula bainan nabi wa bainal istima'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dibatasi supaya tidak dekat-dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itharatus syubhat, mereka menuduh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan apa-apa, dengan tuduhan yang tidak pernah dilakukan oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Kanat thalathun qadaya istaghrabahal jiddal musyrikun. Ada 3 sebabnya. Mengapa? Karena beliau mengikuti jejak pendahulunya Ibrahim alaihissalatu wassalam. At-tauhid, karena beliau mengajarkan bagaimana beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ar-risalah, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah al-ba'ats ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Ikhwani fiddin, sungguh apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah hal-hal yang akan mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sungguh beliau Ibrahim, sungguh beliau Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan memberikan kunci-kunci surga kepada orang-orang yang mau memegangnya. Mengingat bahwasanya semua kita ini adalah makhluk yang akan diambil ajal kita, nyawa kita oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan, aksiru, perbanyaklah kalian zikra hadzimil ladzat, mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang mendengarkan nasihat dari nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentu dia akan menjadi orang nomor 1 untuk mengambil nasihat tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan afdalul mu'minina, orang mukmin yang paling memiliki keutamaan itu adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang perangainya baik. Dan yang kedua beliau menyampaikan wa aqyasuhum, orang yang cerdas di antara orang-orang yang beriman adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang senantiasa mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu istidada, orang kalau sudah mengingat kematian, dia akan takut menjalankan kemaksiatan dan larangannya Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, di antara kuncinya kita mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah tabaraka wa taala, yaitu yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, tidak mensekutukan Allah tabaraka wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak dan ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sungguh para ulama menjelaskan bahwasannya man aktsara, barang siapa yang memperbanyak min dzikril maut, mengingat apa yang disebut dengan kematian,
dia akan diberikan oleh Allah ukrima bi thalathati asya, kata mereka para ulama. Saya kutipkan nasihat ini dari apa yang disampaikan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Beliau menyampaikan bahwasanya man aktsara min dzikril maut, orang yang dia senang dan sering mengingat apa yang disebut dengan kematian, kata beliau, ukrima bi thalathati asya, biasanya dia akan melakukan 3 hal ini, dimuliakan oleh Allah kemampuan untuk melakukan 3 hal ini. Apakah itu? Yang pertama adalah ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, takut bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, apalagi dosanya adalah dosa kesyirikan. Yang kedua, biasanya orang tersebut akan dikaruniakan oleh Allah tabaraka wa taala qanaatul qalb, hatinya qanaah. Mengapa Hajar bisa melakukan semua tadi? Dia ingat bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Apalagi sesuatu yang bisa dikerjakan dalam ujung puncak kebaikan kecuali taat kepada Allah tabaraka wa taala. Siapalah kita? Kita manusia yang hanya diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, kata Rasulullah, a'maru ummati, umur umatku itu ada sekitar baina sittin ila sab'in. Kalau 60 tahun, paling 70 tahun saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Kalau ada orang yang berumur lebih dari itu, kata Rasulullah, sedikit tur sangat. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Akankah kita tukar kehidupan yang cuma sementara ini untuk kehidupan yang dikabarkan oleh Allah tabaraka wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah? Bisakah panjenengan bayangkan satu hari di akhirat sana dikabarkan ada yang waktunya itu adalah seperti dengan 50.000 tahun. Bagaimana jika kita kekal melakukan dosa yang membuat kita kekal di neraka jahanam? Satu harinya saja jika kita dihukum oleh Allah di akhirat sana, 50.000 tahun bukan waktu yang pendek. Bagaimana wal iyadu billah jika kita tercatat sebagai orang yang dianggap kekal di neraka jahanam? Qanaatul qalb, mengingat bahwasanya dunia ini cuma sementara. Yang ketiga, orang yang senantiasa mengingat kematian, biasanya dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu nasyatul ibadah. Karena dia sadar dia makhluk yang akan mati, semua tadi tidak akan dibawa dan semua akan dimintai pertanggungjawaban, maka terakhir ujungnya kemana lagi kecuali kita menggapai keridhaan Allah tabaraka wa taala dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tetapi sebaliknya, wal iyadu billah, barang siapa, kata Imam Al-Qurtubi ini, man nasyal maut, orang yang lupa dengan apa yang disebut dengan kematian, dia biasanya juga dihukum oleh Allah bi uqiba bi thalathati asya. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah taswifut taubah. Biasanya dia akan meremehkan apa itu bertobat kepada Allah, apa itu ibadah kepada Allah. Sholat tiap hari, tiap malam juga tidak membuat kaya. Saya nggak pernah sholat kaya-kaya saja, katanya. Seolah dia akan hidup selamanya. Taswifut taubah, seolah dunia ini akan digulung oleh tangannya, seolah dia akan hidup kekal selamanya di dunia ini. Yang kedua, orang yang lupa terhadap bahwasanya dia semuanya adalah makhluk yang akan mati, biasanya dia akan tarkur ridho bil kafaf, tidak pernah qanaah, tidak pernah puas dengan pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Bahkan yang haram pun dia akan ambil, tidak peduli bahwasanya semua tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, orang yang lupa terhadap kematian biasanya at-takasul fil ibadah, biasanya orangnya malas dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim wa astaghfirullahal adzim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa min syarri ma ba'dah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina
wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.